Sahabat Pokop, teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Teman-teman, kali ini kita sedang berhadapan dengan sebuah bahan bonsai Santiki. Ini berukuran medium, ya. Jadi pohon ini memang tadinya udah ada penanganan, udah ada pengawatan sejak pohon ini diambil dari alam. Kemungkinan sudah sekitar antara 2-3 tahun ini. Nah, karena memang baru penanganan pengarahan, belum ada pemotongan sama sekali, maka saya memutuskan untuk menangani pohon ini dan mulai membuat desain, ya. Berawal dari menentukan posisi, menentukan muka bonsai, yang implementasinya adalah menentukan posisi, menentukan gerak dasar. Saya sudah menganalisa pohon ini. Dengan posisi yang demikian, maka pohon ini direncanakan akan dibuat mahkota di sebelah sini. Nah, ini akan menjadi mahkota dari pohon ini, ya. Tetapi saya melihat dari sudut pandang saya dan dari teori-teori yang sudah saya punya, bahwa saya selalu berpikir bahwa gerak dasar adalah gerakan batang yang diawali dengan tumbuhnya akar dan nanti diakhiri dengan tumbuhnya mahkota sebagai kumpulan tajuk yang paling besar dan paling tinggi letaknya. Nah, apabila dengan posisi yang seperti ini, saya akan sulit untuk membuat bahwa nanti mahkota utama akan terletak di sini, karena ada satu cabang yang mempunyai letak ketinggian yang lebih tinggi daripada kumpulan mahkota yang sebenarnya nanti. Jadi ini di awal mungkin direncanakan bahwa ini yang akan menjadi mahkota. Tetapi menurut saya ini tidak layak menjadi mahkota karena ini hanya berupa cabang. Jadi terusan gerak batangnya menuju ke sini. Nah, ini tadi yang saya maksud cabang. Ya, jadi ini adalah cabang, karena terusan gerak batang yang sebenarnya adalah turun ke bawah. Ya, mohon maaf, dengan posisi yang seperti ini saya tidak bisa memanfaatkan cabang ini menjadi kumpulan mahkota, karena definisi saya mahkota adalah kumpulan tajuk yang paling besar dan paling tinggi letaknya, dan itu terletak di ujung gerakan batang atau gerakan batang yang terakhir, yang paling tinggi. Oleh karena itu, apa yang ingin saya perbuat di pohon ini, yaitu merubah posisi. Disinilah letak kita mengawali sebuah konsep, mengawali sebuah perjalanan desain dari sebuah bahan bonsai dengan menentukan gerak dasar. Karena sudah ada landasan teori yang selalu menyertai saya dalam pemilihan posisi di awal pembuatan bonsai, maka saya menggunakan itu untuk menentukan muka atau posisi dari pohon ini. Ya, diawali dengan pertumbuhan akar yang jelas yang dari belakang kondisi perakaran kurang. Maka dari sisi sebelah sini, ini yang paling tepat untuk dijadikan muka ataupun posisi depan dari pohonnya. Ya, kemudian itu tadi saya mencoba mengurutkan gerakan dari batang pohonnya. Ternyata ujungnya di sini. Ya, maka saya menentukan bagian ini nantinya akan menjadi mahkota, letak mahkota. Ya, oleh karena ini sekarang masih terlalu rendah, maka nanti saya akan mengusahakan posisi agar ini menjadi paling tinggi dari kelompok
kumpulan tajuk yang lainnya. Nah, ini tadi kita udah memposisikan pohon ini dengan bantuan pot di bawahnya. Nanti kemungkinan kalau memungkinkan sekaligus saya akan mengganti pot dan memposisikannya seperti ini. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat bahwa kondisi batang pohon bergerak menuju ke atas. Jadi kumpulan ini nanti yang saya rencanakan menjadi mahkota, letaknya sekarang sudah lebih tinggi daripada tajuk-tajuk yang lain. Terutama nanti di sini saya akan membuat perantingan yang agak turun ke bawah. Jadi di sini fungsinya cabang tetap menjadi cabang, ya. Bukan karena dia tadi paling tinggi kemudian dijadikan mahkota. Tetapi mahkota sebenarnya adalah yang di sebelah sini. Dan ini akan menjadi fungsinya dia sebagai cabang. Di dalam konsep bonsai tropis akan menjadi kekuatan tumbuh. Salah satu kekuatan tumbuh dari yang lain. Kekuatan tumbuh utama adalah dari gerak dasar batangnya yang nanti akan memunculkan mahkota utama. Ya, setelah posisi ditentukan, kemudian kita udah tahu letak mahkota akan berada di sini. Pola pikir selanjutnya adalah kita menentukan arah tumbuh dari pohon ini. Ya, arah tumbuh dari pohon ini mau ke sana, atau ke kiri, atau ke kanan, atau ke atas. Nah, di sini penting ditentukan karena apa? Karena nanti dengan menentukan arah tumbuh, pohon akan terlihat lebih dinamis, tidak statis. Kemudian penampilan dari kehidupan pohon akan lebih jelas. Jadi keinginan-keinginan pohon ini bisa terakomodir dengan menentukan arah tumbuh. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan arah tumbuh dari sebuah bahan bonsai? Setelah posisi, ya, arah tumbuh bisa ditentukan hanya ada 3. Yang satu menuju ke arah sebelah sana, ke kiri, yang satu menuju ke kanan, dan yang satu lagi menuju ke tengah. Untuk pohon ini, saya menentukan arah tumbuhnya akan ke sana. Melihat apa? Melihat pertumbuhannya kuat ke sana. Jadi bukan melihat gerak batangnya ini karena gerak batang ke sana, saya menentukan ke sana, tidak. Ke kiri, ya, ke kiri tidak. Karena memang banyaknya pertumbuhan yang berada di sebelah kiri. Terutama akar juga menunjukkan arah tumbuhnya sama dengan arah tumbuh pohonnya. Jadi ini akan sangat logis sekali karena ada pertumbuhan akar di sebelah kiri, maka kekuatan tumbuh didominasi ke sebelah kiri. Di sebelah kanan bahkan banyak kerusakan-kerusakan yang mensimbolkan bahwa ada sebuah hambatan kehidupan di sebelah kanan. Ya, inilah presentasi yang biasa saya sebut drama alam. Nah, di sini banyak sekali kerusakannya. Ya, maka wajar kalau pohon ini akan melengkung berbelok menuju ke sebelah kiri. Ya. Nah, setelah arah tumbuh kita tentukan, maka yang paling pertama kita harus tentukan adalah mahkota. Artinya mahkota akan kita atur sesuai dengan arah tumbuhnya. Nah, bagaimana cara menentukan arah tumbuh mahkota? Ya, kita akan berpikir lebih simpel, ya. Setelah ujung gerakan batang ini banyak kemungkinan-kemungkinan cabang. Nah, kemungkinan-kemungkinan cabang sebelum bertemu dengan mahkota atau kerangka mahkota. Nah, di sini ada satu cabang atau satu terusan gerak batang yang sedikit menuju ke kiri. Ya, ini bisa kita manfaatkan menjadi leher daripada pohon ini. Jadi arah tumbuh mahkota ditentukan oleh leher. Kalau lehernya bergerak ke kiri sedikit, maka arah tumbuhnya bisa kita arahkan ke kiri. Kalau misalkan kita memilih terusan yang ini sebagai leher, maka dia akan berbalik ke kanan. Nah, mahkotanya tidak bisa kemudian saya atur ke sini. Jadi seolah-olah bolak-balik dari kiri ke kanan ke kiri lagi. Ya, kalau saya menentukan ini sebagai leher, maka mahkota saya akan menuju ke kanan. Disinilah letak mahkota. Nah, ini yang saya maksud leher. Ya,
Kalau kita menentukan ini sebagai leher, boleh saja. Ini sebagai leher, boleh saja. Maka mahkotanya akan ada di sebelah sini. Sesuai dengan arah tumbuh. Ya, tapi menurut saya ini terlalu panjang. Jadi saya memilih yang langsung pertemuan dengan gerak batang, yaitu yang di sebelah ini. Ini akan menjadi leher dari pohon ini. Maka apabila ini sudah saya tentukan menjadi leher, apa-apa yang tumbuh di atas leher ini akan menjadi kerangka mahkota. Nah, nanti proses selanjutnya saya akan melakukan pemilihan di sini untuk nantinya bisa saya sesuaikan atau saya atur, saya bentuk menjadi sekelompok kumpulan mahkota atau sekelompok tajuk yang lebih besar tempat ukurannya dibandingkan tajuk lain dan paling tinggi letaknya. Nah, ini saya mulai memilih teman-teman. Ya, tentunya benar-benar memanfaatkan pertumbuhan yang ada, melakukan pengurangan sesedikit mungkin karena saya tahu ini akan menjadi kelompok mahkota yang nantinya mempunyai banyak sekali, kita butuhkan banyak sekali percabangan-percabangan perandingan. Nah, ini tadi udah selesai teman-teman, saya melakukan pemilihan dari kerangka mahkota atau rencana ranting-ranting ataupun anak ranting yang nantinya akan saya bentuk menjadi kerangka mahkota. Ya, tidak masalah, dari satu pertumbuhan setelah leher kita mempunyai hanya dua pertumbuhan yang kuat, yang satu ke sini, yang satu ke sini. Tidak masalah, yang paling penting dari dua pertumbuhan ini mereka punya ranting yang cukup banyak pula. Jadi ini adalah batang, cabang, ini ranting. Anak rantingnya sudah banyak. Ranting, anak rantingnya sudah banyak. Ranting, anak rantingnya sudah banyak. Nah, anak ranting inilah nanti yang akan kita kelompokkan atau kita kawat dan kita susun menjadi susunan mahkota. Nah, dasar pemilihan daripada anak ranting tadi, saya memilih mana-mana anak ranting yang tumbuhnya kuat. Jadi yang lemah kita potong dulu, kita hilangkan dulu. Ini adalah percabangan-percabangan anak ranting yang sudah terpilih, yang kuat, dipilih yang kuat, supaya nanti dia akan bertumbuh sesuai dengan rencana ataupun fokus pertumbuhan sesuai dengan apa yang sudah kita pilih. Ya. Jadi nantinya kemungkinan dalam waktu ke depan yang tumbuh itu adalah ujung-ujung daripada anak ranting ini. Dia akan tumbuh narik. Ya. Akan sedikit sekali pertumbuhan di pangkal-pangkal dari cabang ataupun rantingnya. Pertumbuhan akan konsentrasi tumbuh ke ujung-ujung dari anak ranting yang kita pilih. Nah, disitulah letak bagaimana kita mempunyai upaya untuk membuat jalur makanan yang memang semestinya. Dari batang ke cabang, ke ranting, ke anak ranting, itu terjalur dengan semestinya. Di sini akan merefleksi pertumbuhan akar. Jadi akar yang carut marut akan mengikuti pertumbuhan dari ranting yang sudah terpilih ini. Maka pertumbuhan akar juga akan teratur seperti ranting yang pada jalurnya. Nah, proses selanjutnya adalah saya akan menentukan cabang-cabang mana yang terpakai.
sesuai dengan gerak dasar yang sudah kita tentukan. Nah, cabang yang kita pelajari ini ataupun kita analisa ini adalah, dengan kata lain, saya membahasakan sebagai kekuatan tumbuh dari pohon ini. Kekuatan tumbuh utama sudah kita temukan, arah tumbuhnya kemana sudah kita temukan, kemudian selanjutnya adalah memilih kekuatan tumbuh yang tersedia. Nah, di sini ada, kita lihat ya, satu cabang, satu kekuatan tumbuh. Satu cabang, satu kekuatan tumbuh. Di belakang juga ada, ini ada kekuatan tumbuh lagi, ya, besar. Ini adalah kekuatan tumbuh. Ini di belakang ada satu kekuatan tumbuh. Di sini kekuatan tumbuh. Di sini juga ada kekuatan tumbuh. Jadi kalau kita melihat hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 dengan kekuatan tumbuh utama. Nah, 6 kekuatan tumbuh ini kita pelajari dulu letak-letaknya sesuai dengan gerak dasar yang sudah ditentukan. Mana yang terpakai, mana yang tidak. Ini terpakai, terpakai. Ini terpakai, terpakai. Yang belakang terpakai, terpakai. Ini boleh kita pakai. Ini yang di bawah juga kita pakai. Nah, ternyata dari 6 kekuatan tumbuh ini kita membutuhkan semuanya. Nah, setelah sekarang sudah kita tentukan ke-6 kekuatan tumbuh atau cabang ini kita perlukan semua, sekarang saya akan melakukan pemilihan pada masing-masing kekuatan tumbuh ini. Ya, jadi apakah saya masih tetap membutuhkan sebanyak ini? Nanti kita lihat. Artinya saya akan menentukan. Apabila saya hanya mungkin saya hanya membutuhkan yang kecil ini saja, yang lain akan kita buang, kita potong. Yang ini juga saya membutuhkan sepanjang ini, ya kita diamkan untuk kita besarkan lagi. Atau saya hanya membutuhkan sampai di sini, kita potong. Oke teman-teman, saya lakukan pemilihan dulu. Setelah itu nanti hasilnya seperti apa, baru kita bisa memberikan alasan-alasan. Sudah selesai teman-teman. Inilah pemilihan saya atas apa tadi yang sudah kita tentukan. 6 cabang yang ada atau 6 kekuatan tumbuh yang ada sudah saya pilih. Nah, pada prinsipnya saya melakukan pemilihan tadi adalah setelah kekuatan tumbuh ini kita tentukan untuk dipakai, sama sebenarnya. Kemudian kita menentukan pemimpin dari kekuatan tumbuh ini adalah ranting yang ini. Kita menentukan ujung ataupun ekor dari kekuatan tumbuh ini. Kita pilih yang ini. Yang ini tadi terlalu bawah, kita matikan. Jadi kurang lebih nanti kita udah tahu nih dari bagaimana perantingan dari kekuatan tumbuh yang ini. Jadi di sini ada kumpulan semi mahkota. Di sini pengikutnya menjadi ekor. Kenapa kok saya membuat ekor ini menuju ke sana? Karena memang biar seirama dengan arah tumbuh yang secara keseluruhan. Jadi di sini memang ada kerusakan, tetapi ada upaya kehidupan kita manfaatkan untuk menjadi counterbalance. Counterbalance dari keseluruhan dominasi tumbuh yang ke kiri. Jadi di kanan kita adakan sedikit untuk membuat counterbalance. Kemudian yang lain sama, kekuatan tumbuh ini saya menentukan pemimpinnya, yang lain pengikut-pengikut, dan ini ujung dari kekuatan tumbuh ini. Di sini juga, ya nanti di sini ada pemimpin, ada pengikut, ada ekor. Sama yang lain juga sama, nah, pemimpin, pengikut, ekor. Ini juga sama. Nah, yang satu ini agak berbeda karena saya menentukan pemimpinnya langsung di satu gerakan. Ya ada ya cabang kecil, ranting kecil sebagai pengikut. Ini juga sama. Saya menentukan ini sebagai pemimpinnya nanti. Otomatis saya harus membesarkan karena kurang besar ya. Sebagai pemimpin dia harus tampil besar. Pemimpin, kemudian ini pengikut, ini ekor. Sama tadi juga saya matikan apa-apa yang tumbuh ke berlebihan atau berseberangan dengan arah tumbuhnya. Nah, sampai di sini
Sebentar lagi kita akan melakukan pengawatan. Sampai di sini kita sudah tahu rencana kita terhadap pohon ini. Ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah melakukan pengawatan dan pengarahan, kemudian membiarkan apa-apa yang tumbuh ini tumbuh dulu. Ya. Jadi selanjutnya yang kita proses adalah pertumbuhannya. Desainnya sudah selesai, sudah ini. Nanti apabila ada pertumbuhan lagi di sini, kepake enggak? Kalau kepake kita tumbuhkan, kalau tidak kepake kita buang. Jadi dengan kondisi yang seperti ini saja, apa adanya ini kita akan memaksimalkan dengan memproses pertumbuhannya dulu. Setelah itu nanti finishing desain, kembali lagi proses desain kita lakukan setelah kita melakukan finishing seperti pembentukan tajuk, seperti perletakan tajuk, arah tumbuhnya disesuaikan lagi dan lain-lain. Oke teman-teman, inilah yang saya maksud saya sebut dengan biasanya kerangka bonsai. Jadi kerangkanya lengkap, sudah tampil, sudah muncul di awal, lengkap dengan konsepnya. Konsepnya bagaimana? Tadi konsep pohon ini mempunyai kekuatan tumbuh dominasi ke sana, arah tumbuhnya ke sana. Kita sudah menentukan demikian berdasarkan kondisi pohon. Di sini ada kerusakan, kemudian arah tumbuh mengarah sana. Itu konsep. Oke, kita akan melakukan pengawatan, kemudian langsung pengarahan. Nanti setelah itu kita kembali dengan saya akan menjelaskan lagi bagaimana finalnya dari kerangka bonsai ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pergantian pot. Nanti bisa dilihat lebih jelas lagi setelah pot ini saya ganti. Kita ikuti prosesnya. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Semoga saya tetap terus dapat mengupdate kondisi pohon ini. Sekali lagi terima kasih telah menyimak. Ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.